Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Di sini saya memenuhi mata kuliah manajemen konflik yang menjelaskan tentang 4 gaya kepemimpinan. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinum. Gaya kepemimpinan kontinum ini adalah cara untuk melihat berbagai gaya kepemimpinan dari yang sangat ketat hingga yang sangat terbuka. Pemimpin bisa memilih gaya yang sesuai dengan situasi. Misalnya dalam situasi darurat mereka mungkin lebih otoriter, tetapi dalam situasi biasa mereka bisa lebih demokratis dan melibatkan tim. Yang kedua, gaya kepemimpinan manajerial grid. Model ini menunjukkan 2 hal yang penting: seberapa banyak pemimpin fokus pada tugas atau pekerjaan, dan seberapa banyak mereka peduli pada tim. Yaitu ada 5 gaya, yakni improvised management atau disebut tidak peduli pada tugas maupun tim. Task management, fokus hanya pada tugas, tidak peduli pada tim. Middle of the road management, sedang-sedang saja dalam fokus tugas dan tim. Dan yang ketiga, country club management, sangat peduli pada tim tapi tidak fokus pada tugas. Team management, peduli pada tugas dan tim secara seimbang. Adapun yang ketiga, gaya 3 dimensi dari Redin. Model ini mengelompokkan pemimpin berdasarkan 3 kategori. Ini gaya dasar, cara pemimpin berperilaku secara alami. Gaya efektif, cara pemimpin yang berhasil dalam situasi tertentu. Yang ketiga, gaya tidak efektif, cara pemimpin yang tidak berhasil. Model ini mengingatkan kita bahwa cara pemimpin berperilaku bisa berbeda-beda tergantung situasinya. Yang keempat, 4 sistem manajemen dari Likert. Model ini membagi cara manajemen menjadi 4 sistem. Sistem pertama, pemimpin sangat otoriter dan tidak mendengarkan tim. Sistem kedua, pemimpin otoriter tetapi sedikit lebih baik karena masih peduli pada tim. Sistem ketiga, pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, pemimpin sangat terbuka dan semua anggota tim dilibatkan secara aktif. Untuk tugas ini saya memilih Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX sebagai contoh pemimpin yang berhasil. Analisis gaya kepemimpinan Elon Musk. Yang pertama, gaya kepemimpinan kontinum. Musk menunjukkan gaya transformasional, memotivasi timnya dengan visi besar untuk masa depan, seperti kolonisasi Mars dan transisi energi terbarukan. Namun, ia juga terkadang bersikap otoraktik, mengambil keputusan cepat tanpa konsultasi yang luas. Dan kedua, gaya kepemimpinan managerial grid. Dalam model ini, Musk cenderung berada di kuadran high task low relationship, atau ia berfokus pada hasil dan inovasi, namun seringkali mengabaikan kesejahteraan karyawan yang dapat menyebabkan stres dan burnout. Dan yang ketiga, 3 dimensi dari Redin. Musk bisa dikategorikan sebagai eksekutif yang efektif dalam mengelola tugas dan hubungan. Namun, dalam situasi tertentu, ia juga menunjukkan gaya autocrat yang dapat menghambat kolaborasi. Dan yang terakhir, 4 sistem manajemen dari Likert. Musk beroperasi dalam sistem 4, di mana partisipasi karyawan dihargai tetapi seringkali tertekan oleh ekspektasi tinggi dan tekanan untuk berinovasi cepat. Baiklah, kesimpulannya, keberhasilan Musk terletak pada visinya yang ambisius dan kemampuannya untuk memotivasi tim dalam mencapai tujuan besar. Namun, pendekatannya yang kadang otoraktik dan kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan dapat menjadi kelemahan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.